Selamat malam, ibu-ibu terkasih. Selamat bergabung dan selamat beribadah dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mau berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada malam hari ini adalah Pendeta Sri Mulyani Larubu. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ayat 2-3. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Menghadap Tuhan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir.
terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia. Termaksud di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan. Tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini, saat ini kami datang beribadah kepadamu, kami memohon dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putramu, Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 38 sampai 43. Mazmur 107 ayat 38 sampai 43. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkekurangan dan membungkuk. Oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya dengan penindasan. Dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Erni Latuperisa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah
doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar aku dapat hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar aku dapat hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Terima kasih atas persembahan pujian Ibu Ernila Tuperisa. Tuhan memberkati. Ibu terkasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat 4, Tuhan Allah hadir.
Persekutuan kaum perempuan yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kembali Tuhan malam hari ini kami berada dalam rumah-Mu yang kudus. Sejenak kami beribadah, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Kami akan melandasi persekutuan ini dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 111 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Yang kita baca secara silih ganti, pelayan firman akan membaca ayat yang genap dan ibu-ibu sekalian ayat yang ganjil. Firman Tuhan berkata demikian. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Kita baca bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat malam ibu-ibu yang kekasih, baik kita yang berada di rumah maupun di rumah Tuhan malam hari ini. Terpuji nama Tuhan, kita boleh berkesempatan untuk beribadah malam hari ini. Kembali saya mau mengatakan bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab pujian atau buku doa yang pertama kali dipakai dalam ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Dan kemudian kitab Mazmur juga ini dipakai dalam rumah ibadat orang Yahudi, itulah yang dikenal dengan sebutan sinagoge. Melalui konteks pembacaan ini, sesungguhnya mau menceritakan pengalaman iman si pemazmur, di mana ia merasakan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu ayat 5 sebelum pembacaan kita pada malam hari ini. Jadi ketika bangsa ini hidup takut akan Tuhan, maka otomatis mereka akan mendapatkan suatu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Berkat apa itu ibu-ibu yang kekasih? Kita baca ayat 6
Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Si pemazmur sini seperti saya katakan tadi dalam ayat 5, bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, secara khusus dalam perjalanan bangsa Israel, Allah akan memberikan kepada mereka milik pusaka. Sesudah mereka menggembara selama 40 tahun lamanya dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itulah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Mereka harus hidup takut akan Tuhan, menaati hukum Taurat, serta menyembah Allah saja. Bukan hanya itu, ibu-ibu yang kekasih. Dalam pembacaan ini, ada ayat yang ke-7 mau mengatakan di sana, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Titah ini Allah memberikan dengan tujuan supaya bangsa Israel sungguh-sungguh menegakkan keadilan kepada siapapun juga. Karena kalau sudah tidak ada sikap keadilan, egois, mementingkan diri sendiri, maka bangsa ini akan carut marut. Akan terjadi gesekan-gesekan. Mereka tidak bersatu lagi. Mereka mulai pecah. Sehingga Tuhan memberikan titah agar mereka menegakkan keadilan di antara bangsa Israel. Yang berikut, dalam perjalanan bangsa Israel, menurut pengalaman si pemazmur, bangsa Israel harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Agung, Allah yang kudus. Itu bisa kita baca dalam pasal 71 ayat 22. Kudus di sini berarti dipisahkan, disendirikan dengan menyebut Allah sebagai yang kudus. Itu yang harus diingat oleh bangsa Israel. Mereka harus takut akan Tuhan, mereka harus memahami apa itu titah, mereka harus menghargai Tuhan sebagai Allah yang Maha Kudus. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir dalam pembacaan kita, ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita melihat dalam SBU malam hari ini, hikmat melampaui pengetahuan. Mudah-mudahan jangan tabalik. Bisa kita pahami ibu-ibu, mudah-mudahan jangan pengetahuan melampaui hikmat. Karena kita harus bedakan apa itu hikmat. Hikmat itu tidak dipungut di mana saja, tetapi hikmat itu dari Tuhan. Sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, tetapi kalau kita tidak minta hikmat daripada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa itu salah, tetapi ketika kita melakukan, berarti kita tidak memiliki hikmat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, ibu-ibu yang kekasih, saya mau mengatakan bahwa manusia bisa mendapatkan segala sesuatu dengan instan.
Sains memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Pengetahuan manusia pun semakin luas dengan perkembangan teknologi informasi. Sains dan teknologi yang canggih ini merupakan hasil karya manusia, bukan hasil karya Tuhan. Betul atau tidak, ibu-ibu? Hasil karya manusia, karena manusia pun sudah punya pengetahuan yang luar biasa. Apa saja bisa manusia buat? Hujan buatan ya, manusia yang buat. Kalau ibu-ibu pernah ke Sorako itu sering di sana perusahaan di sana membuat hujan buatan. Itu pengetahuan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan suatu pengetahuan yang cukup bagi manusia sehingga mengarahkan manusia kepada kebijaksanaan dirinya sendiri. Namun apakah sekarang manusia semakin bijak seiring dengan perkembangan teknologi? Kita tidak bisa memungkiri kita hidup di dua dunia. Dunia apa itu? Ibu-ibu. Dunia maya dan dunia nyata. Ibu-ibu ini paling rajin hidup di dunia maya. Begitu kan? Saya sendiri mengakui itu. Karena kita tidak bisa menghindar dari pengetahuan iptek sekarang ini yang semakin canggih dan modern. Tetapi apakah sekarang ini manusia semakin bijak seiring dengan perkembangan teknologi? Mari ibu-ibu yang kekasih, sesuai dengan judul renungan malam hari ini, hikmat melampaui pengetahuan. Mari kita lihat kisah tentang Raja Salomo. Bagaimana Salomo ketika diangkat menjadi raja, menggantikan posisi ayahnya adalah Daud. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Salomo, apa yang engkau mau? Apa yang engkau minta? Seandainya Tuhan datang saat ini bilang kepada Ibu Pendeta Santi, Ibu Pendeta Santi, apa yang kau minta? Pasti Ibu Pendeta Santi akan menjawab dengan apa yang dia inginkan. Pasti kita semua pasti mau menjawab ketika Tuhan bilang, apa yang kau minta ibu-ibu? Tapi di sini Raja Salomo tidak meminta harta kekayaan, dia meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga ketika dua perempuan memperebutkan seorang anak bayi, disitulah awal mula pekerjaan Tuhan luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan perkembangan teknologi rupanya tidak membuktikan bahwa manusia semakin bijak. Ada informasi palsu lewat media sosial, ada ujaran kebencian, banyak sekali lah, tidak usah saya sebutkan. Karena kita semua ini hidup di dunia maya. Tetapi mari kita berhikmat kepada Tuhan, yang mana boleh kita share, yang mana boleh kita upload. Kata-kata apa yang membangun orang, bukan untuk menyudutkan seseorang. Saya mau mengatakan, berani mengatakan itu karena lewat media sosial bisa kita menyinggung orang, bisa kita menyudutkan orang. Siapa yang dia maksud? Kalau kita punya hikmat, memang kita semua punya pengetahuan. Kalau kita punya hikmat, kita akan pasti berpikir, jangan deh, nanti orang marah, nanti orang tersinggung. Jadi jangan tabalik, jangan pengetahuan melampaui hikmat. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu yang di dalam gereja maupun yang di rumah boleh bisa memilah, memahami apa yang saya maksudkan ini. Jangan pengetahuan melampaui hikmat daripada Tuhan.
Saya mau mengajak ibu-ibu sekalian, sebagaimana dalam pemazmur ini, dalam pembacaan kita. Di sini mau mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Marilah kita tetap berpikir positif terhadap orang lain, terhadap perkembangan dunia ini. Dan jangan kita menyalahgunakan teknologi yang ada. Sehingga kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak mendukakan Tuhan karena kita menomorsatukan iptek. Kita tergantung dengan, saya ambil contoh dengan HP. Kita sepertinya tergantung dengan alat komunikasi itu. Kalau kita tidak bawa, kita pasti gelisah. Saya lupa tadi HP-ku di rumah. Aduh, bagaimana ini? Nanti ada yang buka, ada yang baca. Kita gelisah. Karena kita tergantung kepada alat komunikasi itu. Tetapi kalau kita lupa berdoa, kita tidak bilang, tadi saya lupa berdoa, kembali dulu di rumah pulang berdoa. Tidak akan. Tetapi kalau HP, gampang sekali kita meluncur dengan kendaraan. Saya harus pulang ambil HP saya. Banyak hal di dalam, banyak dokumen di dalam. Saya harus jaga baik-baik. Itu berarti kita menomorsatukan alat komunikasi ketimbang Tuhan. Karena kita tidak pernah berdoa lagi, kita tidak pernah bersyukur lagi kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi dunia saat ini, banyak sekali kejahatan, banyak sekali hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita berdoa untuk keadaan negara kita. Kita berdoa untuk negeri kita ini. Supaya manusia yang semakin berpengetahuan tidak melampaui hikmat daripada Tuhan. Sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tidak mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan nantinya akan mendatangkan bencana. Kita tidak tahu. Banyak terjadi musibah-musibah apa segala rupa. Itu ada maksud Tuhan. Supaya manusia semakin hidup takut akan Tuhan. Jadi melalui pemazmur malam hari ini, ibu-ibu yang kekasih, kiranya pembacaan ini mau membuka mata hati iman kita supaya kita lebih berhikmat, kita lebih takut akan Tuhan. Tetap kita berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ibu-ibu dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ketika kita hidup takut akan Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita lakukan Kidung Jemaat 402.
Persekutuan kaum perempuan yang kekasih, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Engkau selalu setia memelihara, mempedulikan akan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Panjang hari ini kami sudah beraktivitas dengan pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing sebagai ibu rumah tangga. Kami merasakan bahwa Tuhan selalu ada menghantar dan menolong kami. Kepadamu Tuhan malam hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih kalau firman-Mu lagi datang mengingatkan kami semua agar kami tetap mengandalkan Engkau, memiliki hikmat di dalam kami boleh melihat segala perkembangan dunia saat ini, agar kami jangan salah melangkah, mengambil sikap bisa membuat seseorang marah, tersinggung karena ulah-ulah kami yang menganggap diri kami lebih pandai, lebih hebat. Kami lebih mengandalkan alat komunikasi pengetahuan yang kami miliki ketimbang kami hidup takut akan Tuhan. Sebagai ibu-ibu yang baik, kami senantiasa menjadi teladan bagi suami, bagi anak-anak, bahkan mungkin bagi cucu-cucu kami. Hadirkan kami sebagai ibu-ibu panutan yang berhikmat, boleh memilah-milah mana yang baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Sehingga secara otomatis anak-anak kami boleh melihat bahwa sosok ibu kami sosok ibu yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab. Seorang pekerja yang punya talenta diberikan oleh Tuhan. Itulah yang harus kami miliki sebagai seorang ibu. Tuhan tetap memberkati kami semua ibu-ibu yang ada di rumah maupun di dalam rumah Tuhan malam hari ini. Engkau melihat kami pribadi, keluarga kami masing-masing dengan segala kesukacitaan kami, dengan segala pergumulan kami, hanya Tuhan yang tahu. Ketika kami berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, hadirlah kiranya Tuhan Engkau melawati mereka. Berkati obat dan makanan, topangan doa, supaya setiap anggota keluarga kami yang sakit boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kami datang dengan pergumulan karena masalah keluarga, masalah ekonomi, sebagai ibu rumah tangga tentunya banyak hal yang kami butuhkan dalam keluarga kami. Tuhan cukupkan. Engkau akan senantiasa menopang kami dalam segala sesuatu yang kami butuhkan dalam rumah tangga kami. Anak-anak kami Tuhan, Engkau juga tetap memberkati mereka. Baik anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian akhir sekolah maupun yang sementara mengikuti ujian akhir sekolah di sekolah mereka masing-masing secara daring. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh memperoleh kelulusan yang memuaskan sesuai harapan kami sebagai orang tua. Tumbuh kembang anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan sediakan yang terbaik. Bahkan mungkin anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena pekerjaan mereka di luar kota Makassar, Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberkati para suami-suami kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Mereka mencari nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga kami. Tuhan tetap memberkati semua
suami-suami, bapak-bapak yang kekasih, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berusaha, Tuhan memberkati. Bapa yang maha baik, hamba-Mu mendoakan dan menyerahkan buat pengurus Pelkat PKP tingkat jemaat Batra Kasih, pribadi keluarga mereka masing-masing. Tuhan telah memilih mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan lewat Pelkat PKP. Biarlah mereka tetap sehati sepikir, seia sekata, saling menopang, saling mendukung di dalam program-program pelayanan lewat Pelkat PKP. Tuhan pasti buka jalan dan campur tangan, sehingga mereka boleh bekerja, boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dan mereka melayani ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, pengurus Pelkat PKP dari sektor 1 sampai 12 dalam jemaat kami. Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka tetap bersemangat untuk menjalankan tugas pelayanan di sektor pelayanan mereka masing-masing. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, malam hari ini Tuhan, kami telah mengambil bahagian dalam persekutuan dengan Engkau, pelayan liturgi, organis, pemandu lagu, pujian yang telah disampaikan oleh Ibu Erni Latuperisa, tim multimedia. Inilah kami Tuhan. Kami datang dengan sukacita mau melayani Engkau dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau pakai itu Tuhan untuk selalu dan selalu memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu, Tuhan kiranya memberkati. Pelayanan yang bersangkutan dengan pelayanan dalam minggu berjalan ini dalam jemaat kami Tuhan, hamba-Mu juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya semua yang bersangkutan dengan pelayanan boleh berjalan juga dengan baik. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami tetap dukung, kami tetap topang dalam doa. Dengan situasi kondisi akhir-akhir ini di negara kami, belum usai badai COVID-19, terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor di Malang, NTT, NTB, Timur Leste dan sekitarnya. Biarlah Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka, hiburkan dan kuatkan mereka. Berkati semua aparat yang bertugas, yang turut membantu di sana Tuhan, agar Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkatilah kami semua. Persekutuan kaum perempuan dimanapun kami berada saat ini, ibu-ibu yang kekasih, dengan segala keberadaan kami Tuhan memberkati. Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Setelah usai ibadah nanti kami akan kembali. Pimpin dan sertai kami agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan. Ini doa syukur kami, ini doa pengharapan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saatnya kita memberi persembahan syukur hati kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 5. Ayat 5 dinyanyikan setelah selesai persembahan dikumpulkan. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, puji Dia, sumber kasih dan berkat. Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta dan kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PKP. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman
Pendeta Sri Mulyani Larobu. Terima kasih Ibu atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Pelayan liturgis Ibu Siska Isa, pemandu lagu Ibu Febi Daulu, organis Ibu Sabrina Tarigan, persembahan pujian solis Ibu Erni Latuperisa, produksi siaran tim multimedia Bahtera Kasih, tim Satgas Bahtera Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dan pelayanan kita. Yang kedua, ibadah gabungan Pelkat PKP 12 sektor GPIB Jemaat Bahtera Kasih secara online akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 11 Mei 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara virtual dan online pada ibadah tersebut. Demikian warta Pelkat PKP. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari ibu-ibu yang kekasih kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sidang jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.